Halo di sana ke Jalan Channel, kembali lagi dengan saya Siska Apisia. Kali ini di konten podcast kunjungan saya ke-9. Kali ini bersama Kak Lia, seorang psikolog. Halo Kak Lia. Alhamdulillah, siap. Nah, terima kasih Kak Lia sudah mau bersedia untuk Iya, berbagi cerita nih di konten aku. Sebenarnya psikolog sama psikiater itu beda atau sama sih Kak? Kadang kan orang suka manggilnya hampir-hampir sama kan? jadi memang ada semacam kerancuan di masyarakat awam gitu ya, antara perbedaan antara psikolog Iya, sama iya. psikiater gitu. Ini pertanyaan yang dalam beberapa tahun terakhir terus-menerus ditanyakan Oh gitu. iya Kak. Banyak banget yang masih bingung. Iya, banyak banget yang masih bingung perbedaan antara psikolog sama psikiater. Jadi Hmm. gini, psikolog sama psikiater itu memang berbeda gitu. Walaupun ada irisannya, objek yang dipelajari itu sebenarnya sama, tapi tetap ada perbedaannya. Yang paling jelas gini, psikiater itu latar belakang keilmuannya dari kedokteran. Jadi S1-nya pasti S1 kedokteran. Lalu setelah ya sini duduk. Maaf. Nggak apa-apa. Lah, gitu. Hai. Mau ikutan. Ya, Kis duduk aja di sini ya. Duduk aja sini dekat Bunda. Jadi, kalau psikiater itu memang S1-nya mereka S1 kedokteran. Nah, jadi psikiater setelah mereka menjadi dokter, lalu mereka melanjutkan sekolah untuk mengambil spesialisasi kejiwaan. Jadi yang disebut dengan psikiater itu adalah dokter kejiwaan, SPKJ, spesialis kejiwaan gitu. Nah, kalau misalnya psikolog, itu S1-nya latar belakang ilmunya itu adalah latar belakang ilmu psikologi. Jadi S1-nya S1 psikologi, terus kemudian melanjutkan S2 di magister psikologi profesi begitu. Itu Oh, jadi beda. Jadi beda. Psikolog itu latar belakang beda ilmu latar psikologi, belakang ini kalau ya psikiater pendidikan. benar. Kalau psikiater dia kedokteran gitu. Jadi makanya nanti penekanannya sudah ya. Udah duduk dulu. Tuh, Bunda mau ngomong dulu. Ih, pakai lipstick. Kan make upan tadi. Iya sama. Jadi tapi sebenarnya kemudian sama sih yang ditangani, sama-sama misalnya sama-sama orang dengan gangguan mental gitu misalnya ya. Tapi nanti perbedaannya di cara penanganannya itu juga beda. Kalau misalnya psikolog, mereka akan lebih menggunakan psikoterapi gitu kan. Psikoterapi itu terapi tapi tidak menggunakan obat gitu ya. Jadi kayak misalnya cognitive behavioral therapy, terus kemudian ada juga psikodinamika, psikoanalisis, itu termasuk ke dalam psikoterapi. Sedangkan kalau psikiater, mereka akan menggunakan, mereka juga bisa melakukan psikoterapi, tapi plus nanti ada obat-obatannya juga. Tapi pada praktiknya sih mereka lebih secara umum psikiater itu kemudian juga lebih banyak penggunaan dengan obat-obatan seperti itu. Gitu sih. Kalau banyak lagi sih perbedaannya, tapi secara umum kira-kira begitu. Tapi sebenarnya hampir sama juga sebenarnya tujuannya ya, atau enggak? Gimana ya, kalau ke penanganan gangguan mental, nanti biasanya antara psikolog sama psikiater itu saling bekerja sama sih sebenarnya. Jadi kayak gini, di cara penanganannya aja, psikolog itu bisa ngobrol misalnya 1 jam, satu sesi itu sekitar 45-60 menit gitu kan. Dia bisa akan mencari dinamika psikologinya. Dinamika psikologi itu artinya bagaimana gangguan itu terjadi begitu gitu loh. Apa aja yang faktor-faktor yang menyebabkan itu, apa aja faktor-faktor kerentanannya apa aja gitu. Itu sampai ke situ kalau psikolog melakukan assessment gitu kan. Tapi psikiater mereka akan lebih fokus pada aspek-aspek fisik dari gangguan tersebut, gejalanya apa gitu, gejalanya apa, itu merusak bagian yang mana, nah itu yang kemudian ditangani dengan obat-obatan gitu kan. Karena kan obat-obatan juga intinya gini, apa yang terjadi di fisik kita berpengaruh ke emosi, apa yang terjadi di emosi kita berpengaruh ke fisik gitu kan. Nah, kalau psikiater mereka akan obat-obatan itu kemudian dipakai untuk kemudian
bisa jadi kalau misalnya dalam kasus depresi menjaga keseimbangan hormon gitu misalnya. Ketika hormon sudah seimbang, otomatis perilaku, emosi itu kemudian juga jadi lebih netral gitu. Tapi kalau psikologi menggunakannya bagaimana menetralisir mengurangi berbagai gangguan itu ya dengan psikoterapi itu tadi. Jadi artinya ada banyak gangguan mental itu nggak selalu harus dengan obat penanganannya. Tapi ada juga gangguan mental yang mesti memang harus dengan obat begitu loh. Gitu, kira-kira. Berarti ribet ya Kak, jadi bingung ya jadinya ya. Enggak bingung. Aku paham. Aku mencoba mencernanya walaupun pelan. Aku ngomongnya kecepatan nggak? Kalau kecepatan dikasih tahu ya. Ya. Berarti bisa diatur temponya. Nah, tentang itu, Kak, tentang psikolog ini. Kan aku kemarin itu sempat bahas tentang bullying itu, dan aku kan juga jadi korban itu. Kira-kira kan trauma itu susah dihilangkan. Kalau bagi aku lama prosesnya untuk menghilangkan trauma itu. Nah, itu kata Kak Lia tadi kan itu berpengaruh dengan hormon juga. Ya. Aku baru tahu itu berpengaruh dengan hormon. Nah, itu harusnya bagaimana sih Kak treatmentnya aku harus ke psikolog dulu atau ke psikiater atau mencoba sendiri aja sebenarnya bisa atau tidak gitu. Halo? Ini kaitannya dengan trauma yang muncul karena bullying ya? Iya, benar. Oke. Gini, kita bahas tentang trauma dulu gitu kan. Trauma itu gampangannya, nggak usah pakai definisi ilmiah gitu kan. Tapi gampangannya seperti ini. Trauma itu muncul ketika kalau misalnya kita mengalami pengalaman buruk, misalnya mengalami bully, terus kemudian kita muncul perasaan sedih, perasaan marah gitu misalnya, sesaat setelah bully itu terjadi gitu misalnya. Itu kan sebenarnya hal yang wajar gitu, respon yang wajar ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Itu nggak bisa disebut trauma ketika itu gitu, itu nggak bisa disebut trauma. Menjadi trauma ketika itu udah berlalu lama gitu. Udah berlalu lama, kita juga udah nggak di situ lagi, udah nggak ketemu lagi dengan orangnya, tapi ada pemicu sedikit aja yang seolah-olah kayak membuat situasinya itu mungkin kembali, tapi bukan kejadian itu gitu. Tapi respon kita sama seperti bully itu terjadi misalnya. Benar. Itu Kak Siska pernah mengalami itu ya? Iya, benar. Oke. Nah, yang disebut dengan trauma itu seperti itu. Nah, itu kan mengganggu sebenarnya. Maksudnya apa ya? Nggak harus loh aku merespon seperti itu. Aku nggak harus bereaksi seperti itu. Tapi kok jadi begitu muncul perasaan itu jadi setidak nyaman itu, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan itu? Apakah bisa di healing sendiri atau kemudian membutuhkan bantuan? Jawabannya iya dan tidak. Oke. Tergantung. Trauma itu bisa aja diproses sendiri, tapi mungkin dengan waktu, bisa jadi waktu yang lebih lama mungkin, terus dengan perjalanan yang tidak terarah, yang kita juga nggak tahu pada akhirnya trauma itu berujung pada apa gitu misalnya. Nah, bisa juga menggunakan layanan profesional, misalnya dengan datang ke psikolog gitu kan. Nah, kelebihannya ketika kita menemui psikolog, alurnya itu jadi lebih terarah, tujuannya itu mau kemana jadi lebih jelas gitu kan. Maksudnya gini, kita mau memproses trauma itu misalnya, kita mau menghilangkan trauma itu, sebenarnya kan di pikiran kita selalu berkembang gitu loh. Ketika kita mengalami suatu hal yang buruk, pasti kita itu baik secara perasaan maupun pikiran, secara perasaan kita akan berusaha menyamankan diri sendiri, dan secara pikiran kita juga akan berusaha merealisasi, membuat suatu kejadian itu bisa diterima gitu kan. Dan itu proses yang normal, proses yang wajar, tapi itu terus terang melelahkan. Itu jelas proses yang melelahkan sebenarnya. Dan kita nggak tahu nanti itu akan sampainya kemana, kita nggak ngerti gitu kan. Nah, bedanya kalau kita bertemu dengan profesional akan bisa menggali itu, memunculkan insight baru, memunculkan
apa ya, memunculkan mungkin pertanyaan yang itu memicu kita memikirkan hal yang mungkin selama ini kita nggak pengen membahas itu, entah itu karena dilupakan, karena terlalu sakit atau apa seperti itu. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Dan ketemu psikolog nggak berarti kita melakukan konseling dengan psikolog nggak berarti kemudian masalah saat itu juga selesai, enggak gitu. Karena sifatnya psikolog sendiri itu lebih memfasilitasi sebenarnya daripada bukan yang nih masalahku ini kamu selesaiin, enggak seperti itu. Mereka hanya akan sifatnya memfasilitasi, membantu mengurai masalah yang dihadapi gitu kan, lalu kemudian membantu kita untuk melihat masalah itu dari jarak yang pas, karena kadang-kadang kita terlalu dekat dengan masalah itu sampai nggak apa Nggak ya, bisa nggak melihat bisa dari melihat jauh ya. masalah itu dengan nggak bisa lihat dari jauh, nggak bisa melihat masalah itu secara jernih gitu kan. Nah, dan tanggung jawab untuk kemudian menyelesaikan permasalahan kita tetap ada di individu yang bermasalah itu, bukan di psikolognya gitu. Jadi nanti bentuknya relasinya itu kerjasama, sebenarnya lebih ke kerjasama sebenarnya, gitu sebenarnya. Tadi tuh aku ikut webinar yang ada kata-kata apa ya, ada kalimat yang sangat bagus untuk dikutip. Jadi kalimatnya seperti ini. Trauma itu bukan salahnya kita yang mengalami trauma tuh nggak salah gitu ya. Trauma tuh bukan salahnya kita, tapi berusaha untuk bangkit, berusaha untuk mengatasi trauma itu adalah tanggung jawabnya kita gitu. Memang kita nggak salah di situ, memang kita nggak ada salah apapun. Maksudnya nggak bisa juga kita ini gara-gara itu dulu, oke lah 1 kali 2 kali seperti itu nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya ketika kita tahu kita terdampak terhadap suatu trauma, ya kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk bisa lepas dari trauma itu, gitu kira-kira. Gitu, Kak. Ya. Nah, banyak banget nih pertanyaan tentang hal yang mau aku tanya ini nih. Kan orang bilang kalau orang bilang kalau ke psikolog kan itu tanda kutip itu gila gitu kan, atau enggak kalau mau ke psikolog kejiwaannya kena, terus kalau mau konsultasi sama psikolog mahal gitu. Yang aku mau tahu aku mau tahu gimana sih menurut Kak Lia tentang itu. Oke. Soal persepsi orang lain terhadap profesi psikolog atau apa ya, burden atau hambatan orang lain untuk bertemu psikolog itu berbeda untuk masing-masing daerah, untuk masing-masing tempat gitu kan. Memang masih banyak anggapan bahwa datang ke psikolog itu berarti gila, berarti bermasalah secara kejiwaan misalnya. Emang masih banyak seperti itu. Tapi pada tempat-tempat tertentu, misalnya di kota-kota besar gitu kan, ada semacam tren untuk menemui psikolog malahan. Okay. Di kota-kota besar seperti itu. Jadi kayak datang ke psikolog itu sebagai suatu hal yang keren gitu jadinya. Jadi apa sih istilah temanku tuh? Jadi kayak misalnya di Jakarta gitu kan, mereka mencari psikolog, punya psikolog itu kayak punya personal trainer gitu loh. Punya personal trainer untuk kepribadiannya malah jadi seperti itu. Iya benar. Mungkin bisa walaupun kayak di ini ya. tempat-tempat yang dimana ilmu psikologi belum populer, di tempat gimana Kak? Nggak lanjut. Oke. Walaupun di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang ilmu psikologi itu belum populer gitu, misalnya masih jauh gitu kan, memang konotasinya cenderung lebih negatif ketika kita mencari pertolongan ke psikolog gitu kan, dikaitkan dengan gila lah, dikaitkan dengan bermasalah secara kejiwaan gitu-gitu. Tapi mulai belakangan beberapa tahun terakhir, tren kesadaran terhadap kesehatan mental itu sebenarnya mulai meningkat. Mungkin karena dibantu dengan akses informasi juga lebih mudah ya sekarang. Jadi kayak misalnya Instagram misalnya gitu. Itu kan ada banyak ada banyak akun-akun atau startup kesehatan mental yang gencar kalau di media sosial untuk kemudian mengkampanyekan tentang kesehatan mental gitu. Jadi ya kecenderungannya itu meningkat, kesadaran tentang kesehatan mental itu meningkat. Aku ceritain, karena aku juga psikolog di Puskesmas Gondokusuman 2 ya. Nah, di sana itu, jadi kebetulan puskesmas ini adalah puskesmas yang paling dekat dengan UGM gitu. Jadi kebanyakan pasiennya itu adalah mahasiswa UGM. Mengakses layanan psikologi di puskesmas ini, itu memang lebih banyak mahasiswa daripada masyarakat sekitar gitu loh. Dan rentang usianya juga
tentang usianya juga yang mengakses layanan psikologi ini ya sekitar usia belasan tahun, usia 18, 19 sampai ya 30 awal 29, 28 seperti itu. Bahkan beberapa kali anak SMA ada yang datang loh. Jadi kayak misalnya mereka izin dari sekolah untuk datang puskesmas untuk akses layanan psikologi gitu. Jadi kalau kayak di Jogja itu udah biasa banget buat datang ke psikolog sebenarnya. Nah, sekarang soal harga gitu kan. Dan soal biaya. Iya Dibilang benar-benar. mitos ya mitos, dibilang fakta juga fakta sebenarnya. Bagaimana harga untuk biaya layanan psikologi itu sangat mahal gitu kan. Itu memang iya, tapi nggak berarti tidak ada layanan yang tidak terjangkau, enggak juga gitu. Misalnya, tapi Indonesia gitu ya masih sangat terbatas. Misalnya di Jogja, kota Yogyakarta sama Kabupaten Sleman itu kan sudah ada psikolog di setiap puskesmas gitu loh. Jadi masing-masing puskesmas, satu puskesmas itu udah ada satu psikolog. Tahu nggak kalau di wilayah kota itu, di wilayah kota Yogyakarta itu satu kali konsultasi, coba Kak Siska tebak harganya tuh berapa, tarifnya tuh berapa? Aku nggak bisa nebak, soalnya aku merasa itu Nggak bisa mahal. nebak. Jadi di Kayaknya pikiran Kak mahal Siska itu. udah itu tuh layanan yang mahal gitu Iya, ya. layanan mahal. Oke, Kalau aku nggak aku udah ceritain. psikolog dari Aku dulu. Jadi aku ceritain dulu yang bukan puskesmas gitu. Ya, Jadi kalau misalnya standar layanan harga layanan psikologi untuk di biro nih misalnya, itu ya range-nya sekitar 150 sampai 250.000. Lumayan ya kalau satu sesi doang ya oke mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya berlanjut jadi 2-3 sesi kan jadi lumayan kalau dijumlahkan gitu ya, kan. ya, ya, Ya benar. sekitar itulah ratusan ribu lah hitungannya. Tapi kalau di puskesmas, layanan yang sama, yang nggak sama persis sih, tapi setidaknya bisa ketemu psikolog gitu ya. Di puskesmas itu layanannya satu sesi itu cuma 7.000 loh. Bahkan dengan harga bakso aja mahalan bakso gitu. Lumayan ya, Kak. 7.000 rupiah, 7.000 rupiah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk ketika kita mengalami entah trauma, Ya, kita ya, ya. mengalami hambatan psikologis apapun itu nggak ada alasan untuk kemudian untuk nggak menemui psikolog kalau berada di Jogja ya, kalau berada di Ya, Jogja gitu loh, nggak benar-benar. ada alasan untuk nggak ketemu psikolog. Kalau misalnya alasannya adalah mahal, loh kamu jajanmu tuh lebih mahal daripada Ya, mengakses layanan ya. psikologi di puskesmas gitu. Astaga, aku baru tahu. makanya makanya tadi Iya, makanya tadi aku bilang kalau misalnya ada yang mengatakan layanan psikologi itu mahal, iya ya mahal, tapi bukan berarti nggak ada layanan yang terjangkau oleh masyarakat bawah gitu, tetap ada layanannya. Tapi memang ini masih sebatas di Jogja ya, Kabupaten Sleman sama Kota Yogyakarta terutama. Kalau kita bicara di luar, ya memang sih, memang masih tinggi. Temenku ada yang di Makassar cerita bisa sampai 700.000, bisa 500.000 lah itu ya nggak tahu itu gimana. Kalau 700 sekali datang, yang keduanya udah nggak sanggup ya. itu itu tes sih dengan paket tes biasanya, tapi kalau konseling harusnya nggak semahal itu teman Ya, gitu berarti Kak buat kira-kira. teman-teman jangan pernah menutup lagi apapun yang kalian alami. Silakan datang langsung, Nah langsung benar, terima konsultasi kasih Kak aja. Siska sudah membantu mengkampanyekan ini. Iya harus, karena aku juga perlu kan. Aku baru tahu itu tentang itu. Oke. Nah, aku mau nanya, kan apakah bagi tentang apa sih pertanyaanku? Bagi si korban bullying nih, Oke. atau bagi seseorang yang pernah mengalami trauma, entah itu dengan eh, orang lain, dengan keluarga atau siapapun, itu kira-kira Hmm. eh, gimana sih peran keluarga menghadapi seseorang ini dalam kondisi dia sebagai korban atau orang yang Dibully gitu ya, korban ya, bullying. ya, Oke. Hmm, yang pertama menurutku pihak siapapun ya, baik gurunya atau kemudian saudaranya atau orang tuanya itu harus paham dulu tentang bullying gitu. ya, Karena ya, seperti kita pernah ngobrol sebelumnya, kita udah ngobrol ya, dan ya, kemarin aku juga udah nonton yang episode Kak Siska sama temennya Kak Siska yang di ya, ya, Surabaya, aku juga ya. udah nonton Makasih loh itu Kak. kan. Memang persoalan yang ya, jadi kan memang yang jadi persoalan itu adalah ketika kita tidak memahami bullying sebagai Ya, bullying. ya benar-benar, Benar nggak? Jadi benar-benar. kayak eh, banyak pengalaman orang yang merasa misalnya orang tua gitu kan
ya kan dia ya namanya anak-anak lah, ya wajar lah dia begitu, namanya anak-anak iseng apa dan lain-lain gitu. Padahal itu suatu hal yang bagi kita yang menjadi korban bully itu menjadi hal yang menyakitkan sebenarnya gitu kan. Cuma kadang-kadang nggak didengarkan, kita Iya. pengalaman kita sebagai korban itu tidak didengarkan gitu. Karena pemahaman orang lain atau pemahaman keluarga kita, khususnya orang tua, ketika orang tua tidak memahami tentang bullying, itu dipandang sebagai suatu hal yang biasa gitu kan. Tapi mestinya saat ini tuh harusnya udah nggak ada orang tua yang begitu harusnya. Karena isu tentang bullying ini udah sangat dikampanyekan, sangat dikampanyekan gitu kan. Dan tapi aku nggak tahu ini konteks Jogja mungkin ya, yang kenapa aku merasa bullying jadi hal yang dipahami orang tua mungkin karena di Jogja. Bisa jadi di daerah lain ya masih sama seperti 10-20 tahun kita dulu mungkin sama aja gitu kan. Kalau di kota-kota besar harusnya awareness terhadap bullying ini udah lebih baik. Jadi ketika ada anak yang mengalami bully, orang tua tuh udah tahu lah, bukan udah tahu apa yang harus dia lakukan sih, tapi setidaknya itu bukan tidak menjadi suatu hal yang dia biarkan gitu loh. Gitu sebenarnya. Jadi kayak semua kita harus sensitif dengan isu bullying, itu yang pertama. Kita harus paham dulu isu bullying itu apa. Terus yang kedua, ada empati dan ada keinginan untuk benar-benar mendengarkan korban, dari sudut pandang korban gitu kan. Gitu yang terpenting sebenarnya. Cuma ya itu tadi sih masalahnya, kadang-kadang isu bullying itu dianggap bukan hal yang, dan ini juga biasanya dipengaruhi oleh budaya juga sebenarnya. Aku sama Kak Siska kan sama-sama ini ya. Aku Sumatera. Kak Siska kan sama-sama dari Sumatera. Orang Sumatera itu ada perbedaan, bagiku ada perbedaan makna bullying untuk masing-masing budaya. Menurut pendapat pribadiku bisa jadi berbeda-beda gitu Kak. Jadi apa yang dianggap bully di Jawa bisa jadi nggak bully ketika itu terjadi di Sumatera gitu kan. Aku kasih contoh seperti ini. Orang Sumatera itu sangat gini nih. Ada hal yang baru aku sadari setelah aku pindah ke Jogja gitu kan. Jadi orang Jawa khususnya Jogja, orang Jogja khususnya Jawa, secara umum Jawa gitu ya, mereka sangat sensitif dengan bercandaan fisik. Gitu. Mereka sangat pokoknya pantang lah untuk bercanda secara fisik gitu. Kalau kita itu hal yang bercanda fisik tuh hal yang sehari-hari nggak sih sebenarnya? Bagian dari bercandaan harian gitu loh. Dan itu nggak dianggap sebagai hal yang nggak susah juga untuk disebut dengan bully. Entah kalau mereka sekarang punya pergeseran nilai gitu. Kalau aku di Sumatera. Contoh kasusnya. Ya kalau di Sumatera. Aku ambil hanya berdasarkan pengamatan dari timeline-ku, friend list-ku di Facebook gitu kan. Ya di situ ada masalah budaya juga sebenarnya di sini gitu kan. Nah, bully sendiri itu kan baru akan berdampak buruk ketika orang yang dibully, yang sasaran bulinya itu memang memaknai itu secara negatif gitu kan. Tapi ketika karakteristik anak ini dia sosok yang mungkin dia cenderung kuat, cenderung tidak mempedulikan hal itu, dan ketika dibully itu nggak berefek bagi dia, ya bully itu akhirnya nggak ada artinya. Dan yang membuli pun pasti berhenti. Iya pasti. Ngapain sih kita ngebully orang yang dia tidak menunjukkan respon, nggak respon dan nggak menunjukkan reaksi yang diinginkan gitu kan? Itu kan bosan jadinya gitu loh.